Assalamualaikum. Kembali lagi di Mama Ayasa Channel. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran badan usaha. Jadi, tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga aktifkan lonceng notifikasi. Sebelum saya menjelaskan tentang fungsi dan peran badan usaha, di video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang apa itu badan usaha. Jadi kita flashback sedikit. Badan usaha itu adalah suatu organisasi yang terstruktur yang melakukan pengelolaan terhadap faktor-faktor produksi yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan atau laba. Jadi, badan usaha itu memiliki fungsi dan peran dalam perekonomian. Kalau fungsi dari badan usaha itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi komersial, yang kedua ada fungsi sosial. Nah, fungsi komersial ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fungsi operasional, yang kedua itu fungsi manajerial. Kalau fungsi operasional itu adalah fungsi badan usaha di mana mereka menjalankan kegiatan operasionalnya seperti fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi pemasaran. Nah, itu disebut dengan fungsi dari fungsi operasional. Kalau misalnya fungsi manajerial itu adalah bagaimana badan usaha melaksanakan fungsinya dalam melakukan pengelolaan atau proses manajemen di dalam badan usahanya supaya badan usahanya bisa menghasilkan keuntungan secara maksimal. Nah, itu disebut dengan fungsi manajerial. Selain fungsi komersial yang tadi, ternyata badan usaha juga memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial ini berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar dari badan usaha. Nah, jadi yang pertama fungsi sosialnya adalah meningkatkan lapangan pekerjaan atau memperluas lapangan pekerjaan. Jadi diharapkan dengan adanya badan usaha itu dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Karena kan kalau adanya badan usaha otomatis diperlukan banyak tenaga kerja. Nah, diharapkan dengan nanti badan usaha itu berdiri, maka mereka memerlukan juga banyak tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Lalu, fungsi sosial yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Jadi diharapkan badan usaha ini tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan keadaan lingkungan hidup di sekitarnya. Salah satu contohnya misalnya, apabila badan usaha ini berbentuk badan usaha produksi, otomatis mereka akan menghasilkan limbah. Nah, jadi diharapkan badan usaha itu memperhatikan di mana ada tempat pembuangan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Jadi badan usaha ini bukan hanya memperhatikan badan usahanya saja, bukan hanya memperhatikan dirinya sendiri untuk mencapai keuntungan, tetapi juga diharapkan bisa memperhatikan lingkungan sekitar agar tidak mendapatkan dampak buruk dari adanya badan usaha. Lalu yang ketiga adalah fungsi dalam perekonomian nasional. Nah, badan usaha ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan perekonomian nasional atau memperbaiki keadaan perekonomian nasional. Jadi diharapkan nanti dengan adanya badan usaha kan tadi yang pertama dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Dengan meningkatnya lapangan pekerjaan otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran, menaikkan taraf hidup masyarakat. Nah, dengan adanya hal-hal tersebut diharapkan nanti juga bisa meningkatkan PDB atau produk domestik bruto. Nah, dengan meningkatnya produk domestik bruto, maka otomatis juga akan meningkatkan keadaan perekonomian nasional kita. Jadi diharapkan badan usaha itu tidak hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa berguna untuk masyarakat, lingkungan sekitar, dan negara. Itu tadi adalah penjelasan tentang fungsi-fungsi dari badan usaha. Lalu peranan badan usaha. Peran badan usaha yang pertama itu adalah peran badan usaha milik negara. Nah, jadi peranan badan usaha milik negara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Berikut akan saya sajikan tabel tentang peranan badan usaha menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Peranan badan usaha milik negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang pertama adalah memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional secara umum dan penerimaan negara secara khusus. Yang kedua, mengadakan pemupukan keuntungan dan pendapatan. Yang ketiga, dapat menyediakan kebutuhan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha swasta dan koperasi. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi, antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa, dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan memadai.
Yang keenam, turut aktif memberikan bimbingan kegiatan ekspor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya. Itu tadi adalah peranan badan usaha milik negara. Lalu yang kedua adalah peranan badan usaha milik swasta. Yang pertama, peranannya adalah diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menambah perolehan devisa. Nah, devisa itu didapatkan dari kegiatan ekspor dan impor. Biasanya kalau perusahaan swasta ini mereka sering melakukan kegiatan ekspor impor. Lalu yang kedua, diharapkan dapat membantu negara dalam proses produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan di masyarakat dan bisa membantu negara dalam tujuan untuk memakmurkan masyarakat. Lalu yang ketiga, diharapkan bisa meningkatkan atau memperluas lapangan pekerjaan sehingga bisa menurunkan angka tingkat pengangguran. Lalu yang keempat, diharapkan dengan adanya badan usaha milik swasta ini, mereka bisa membantu pemerintah dalam penerimaan itu berupa pembayaran pajak. Nah, biasanya seperti ini. Kalau badan usaha milik swasta, mereka itu biasanya akan membayar pajak kepada negara, maka otomatis mereka membantu dalam memberikan penerimaan terhadap negara. Lalu, peranan badan usaha milik daerah itu yang pertama adalah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu secara khusus dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional itu secara umumnya. Lalu yang kedua, badan usaha milik daerah itu sebagai sumber pendapatan daerah. Yang ketiga, diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan atau memperluas lapangan kerja. Yang keempat, adanya badan usaha milik daerah diharapkan dapat melakukan produksi yang nantinya akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Lalu yang kelima, badan usaha milik daerah juga diharapkan bisa membuat pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk masyarakat yang ada di daerah. Lalu peranan koperasi. Nah, jadi kalau koperasi ini secara garis besar bisa kita katakan bahwa mereka itu berperan dalam mengembangkan potensi atau kemampuan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Nah, nantinya ketika mereka bisa mengembangkan potensi diri atau bisa mengembangkan kemampuan tersebut, mereka nanti akan bisa meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. Lalu selain meningkatkan kualitas hidup mereka, kemampuan dan potensi yang dikembangkan tersebut nanti bisa bermanfaat dalam membantu perekonomian nasional untuk tumbuh lebih baik. Jadi koperasi di sini bukan hanya untuk membantu masyarakatnya saja, tetapi juga sangat berperan penting dalam perekonomian nasional. Jadi itu tadi adalah penjelasan saya tentang fungsi dan peran badan usaha. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan, bisa kalian koreksi atau bisa kalian tambahkan. Atau kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Untuk kali ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi, badan usaha itu memiliki fungsi dan peran dalam perekonomian. Yang pertama, fungsinya itu dibagi menjadi dua. Ada fungsi komersial, ada fungsi sosial. Nah, fungsi komersial itu ternyata dibagi lagi menjadi dua. Fungsi apa? Operasional.